Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin was-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada Rasulullah pula dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adik-adik sekalian, berjumpa lagi hari ini dengan membahas satu tema pokok dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 SMA. Tapi sebelumnya semoga adik-adik semua hari ini diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah kemudahan rezekinya. Bagi adik-adik yang sakit semoga diberikan Allah kesembuhan. Baik adik-adik sekalian, kita masuk di bab pertama dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10, yakni aku selalu dekat dengan Allah. Sebelum kita masuk ke materi inti aku selalu dekat dengan Allah, tentu ada satu pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, pepatah ini juga berlaku kepada kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka tentu kita tidak sayang pada Allah. Ketika contoh sederhana misalnya si Fulan dengan si Budi, ketika si Budi tidak mengenal nama dengan si Fulan, maka tentu Fulan tidak mengenal nama dengan Budi. Sesederhana itu adik-adik sekalian. Kemudian kita masuk di pembahasan aku selalu dekat dengan Allah. Tapi sebelumnya ada satu hadis juga yang semakna dengan pepatah tadi, yaitu siapa yang mengenal dirinya tentu dia akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya tentu dia akan mengenal Tuhannya. Pepatah itu setara maknanya dengan hadis Rasulullah SAW yang baru disebutkan. Baik adik-adik sekalian, kita masuk materinya. Aku selalu dekat dengan Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Tentu dengan cara mengenal Dia, mengenal namanya. Allah ini sudah lama memperkenalkan namanya. Pertama yaitu malaikat, kemudian diciptanya nabi-nabi, para rasul. Untuk satu tugasnya adalah menyampaikan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala atau menyebut keesaan Allah. Seperti dalam Al-Quran, seperti yang kalian bisa baca setiap hari, Qul huwallahu ahad, Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang lain. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk materinya adik-adik sekalian. Asmaul Husna terdiri dari dua suku kata. Yang pertama asma dan yang kedua husna. Betul. Asma adalah nama-nama. Asal katanya isim, yaitu nama, kemudian asma berarti nama-nama. Kemudian husna artinya yang baik atau yang indah. Jadi secara istilah asmaul husna adalah nama-nama yang baik dan yang indah, khusus untuk dinubuatkan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Itulah sederhananya pengertian asmaul husna. Jadi secara bahasa asma adalah nama-nama, secara istilah adalah nama-nama yang baik yang disandarkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Asmaul husna juga terdapat pada ayat Al-Qur'an. Quran surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu surat ke-7 adik-adik sekalian. Dan ayat ke-180 yang berbunyi walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhidu fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya, kita ulangi sekali lagi adik-adik sekalian. Walillahil asmaul husna
fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhidu fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna. Apa tadi Asmaul Husna? Ya, betul. Asmaul Husna, jangan lupa dari sekalian, adalah nama yang baik dan yang indah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka mohonkanlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik dan yang indah itu. Itu ada dari sekalian. Kemudian kita tambahkan satu pembahasan lagi dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis Bukhari. Bunyi hadisnya adalah Inna lillahi tis'atan wa tis'ina ismam mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Artinya ada sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama atau 100 kurang 1. Barang siapa yang menyebutkannya atau menghafalkannya, dakhalal jannah, atau pasti dia akan masuk surga. Pertanyaannya ada sekalian, apakah orang yang menghafal Asmaul Husna pasti masuk surga? Jawabannya belum tentu. Karena Asmaul Husna adalah salah satu cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam, yang tentunya bukan hanya sekedar dihafal, tapi mesti diamalkannya setiap hari atau dipakai setiap hari, berzikir dan terus menyebut namanya. Contoh misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jaffarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, dan seterusnya. Jadi harus disebutkan setiap hari supaya kita menjadi istiqomah atau lebih dalam, lebih dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hakikatnya adalah lebih kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tahu bahwa yang segala sesuatu yang menciptakan ini ada sekalian adalah bukan yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita kali ini, adik-adik sekalian, semoga kalian diberikan kesehatan, kesabaran, ketabahan hati atau istiqomah dalam terus belajar mengajar. Tentu kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.